Sky meminta kata sandi bank milik Chris, namun karena Chris tak mau memberitahukan kata sandi banknya, Sky memaksa Chris agar memberitahu kata sandi bank miliknya. Sky mengebor kaki Chris yang saat itu sedang mengalami luka. Sungguh Chris tak menyangka, Sky gadis yang cantik dan lembut yang sangat ia cintai, ternyata hanya menginginkan hartanya. Sky terus menyiksa Chris karena tak tahan disiksa. Chris memberitahu kata sandi internet bankingnya, hingga Sky menguras saldo Chris dalam sekejap. Tentu saja Sky belum puas, karena ia menginginkan semua harta milik Chris. Bukan itu saja, Sky meminta Chris agar menjual semua sahamnya. Dengan terpaksa, Chris menjual semua sahamnya. Dan karena bank ingin wawancara dengan Chris, Sky melepaskan ikatan tangan Chris, karena Chris tak boleh berpenampilan seperti tawanan. Saat wawancara dengan pihak bank, Sky membuka ikatan tangan Chris. Chris dengan cepat mencekik leher Sky. Keduanya terlibat perkelahian. Namun Sky masih memegang gunting itu, hingga Sky menancapkan gunting itu ke lengan Chris, sehingga Chris kembali ditawan oleh Sky. Sky lalu mencopot saluran telepon agar Chris tak bisa komunikasi dengan dunia luar. Setelah kembali mengikat tangan Chris, Sky menjual semua barang seni milik Chris. Bukan cuma lukisan, semua perabotan dan minuman mahal milik Chris dijual oleh Sky. Ternyata orang yang membeli lukisan dan perabotan Chris adalah pria yang bernama Kiju. Dan Kiju adalah sindikat Sky yang pada beberapa hari lalu pura-pura memecahkan kaca mobil Chris, lalu mematahkan kaki Chris. Sky juga mengatakan kalau ia telah lama mengincar Chris, dan ia telah berbulan-bulan mengamati kehidupan Chris yang kaya dan kesepian. Dan kini Sky sudah berhasil menguasai Chris. Sementara Ronald, ia membersihkan apartemen yang disewa Lisa dan Sky. Namun Ronald melihat ada sebuah teropong di kamar Sky, dan teropong itu biasa digunakan Sky untuk mengintai Chris. Ronald yang sedang mencari Sky melihat kalau Sky ada di rumah Chris. Hingga suatu siang, Sky pergi menggunakan mobil Chris. Ia hendak menyelesaikan jual beli perabot dan koleksi seni milik Chris. Dan pada saat itu, Ronald yang mencari Sky mendatangi rumah Chris. Ronald melihat Chris diikat di kursi rodanya, dan mulut Chris disumbat oleh Sky. Ronald memecahkan kaca rumah Chris. Namun karena keamanan rumah Chris connect ke ponsel Chris, dan ponsel itu telah diambil oleh Sky. Tentu Sky mengetahui kalau Ronald datang ke rumah Chris. Sky yang lagi di jalan terpaksa pulang ke rumah Chris. Sementara Ronald bukannya menolong Chris, ia melakukan tawar-menawar pada Chris. Ronald berjanji akan menelepon polisi dan membebaskan Chris, asal Chris mau memberikan lukisan mewah miliknya. Tentu Chris menyetujui kesepakatan itu, dan ia segera meminta Ronald menelepon polisi. Namun sayang, Ronald tak mempunyai ponsel. Ronald lalu membuka ikatan Chris. Namun tiba-tiba Sky datang ke rumah Chris. Sky telah mengetahui kalau Ronald telah masuk ke rumah Chris lewat jendela. Melihat Sky datang,